Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hakikat anak Allah. Seringkali kita merasa kita ini hidup tidak jelas, dalam arti kita tidak tahu fokus hidup kita. Bahkan seringkali kita hidup dengan kesibukan kita masing-masing, hidup dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita ini adalah anak-anak Allah. Yuk kita akan baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora, dan sebagainya. Kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa keinginan daging itu akan berseberangan dengan keinginan roh. Dimana kalau kita hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian juga pada saat kita mengikuti keinginan daging, maka kita akan bertentangan dengan Allah, atau kita berseteru dengan Allah. Di sini kita mengetahui bahwa seringkali kita disibukkan oleh iblis untuk hidup dalam kedagingan, sehingga kita tidak lagi mengetahui bahwa siapa identitas kita sebenarnya. Identitas sebenarnya kita adalah kita anak-anak Allah. Karena apa? Karena saat kita percaya kepada Tuhan dan kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana kita untuk menjadi anak-anak Allah? Kita harus hidup dalam roh. Kita bisa baca dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jelas dikatakan bahwa kita harus dipimpin oleh roh sehingga kita dikatakan anak Allah. Pada saat kita tidak dipimpin oleh roh Allah, maka kita otomatis akan hidup dalam kedagingan. Kita di sini hanya ada dua pilihan di dalam hidup, yaitu hidup di dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Kita tidak bisa hidup di dua-duanya. Karena apa? Karena pada saat kita hidup dalam daging, maka kita pasti akan menjadi seterunya Tuhan. Pada saat kita hidup dalam roh, pasti kita tidak bisa hidup dalam kedagingan. Makanya tidak bisa orang berkata bahwa oh, saya kadang-kadang hidup dalam roh, kadang-kadang hidup dalam daging. Tidak bisa dikatakan demikian, karena pada saat kita hidup dalam roh, pasti kita akan membenci hidup dalam daging. Apa saja hidup dalam kedagingan, seperti yang tadi dikatakan firman Tuhan, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19, dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui bahwa kita hidup di dalam keinginan daging atau keinginan roh. Kita sendiri bisa menebak atau kita sendiri bisa tahu posisi kita sebenarnya ada di mana. Hidup dalam kedagingankah atau hidup dalam roh? Karena yang pasti pada saat kita hidup dalam daging, kita adalah seterunya Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sedangkan dikatakan di sini di Roma 8 ayat 7 dikatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Makanya jelas dikatakan bahwa pada saat kita sibuk dengan keinginan daging kita, kita akan mendapatkan maut. Yaitu kenapa kita mendapatkan maut? Karena di dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yuk kita sama-sama hari ini kita belajar firman Tuhan tentang siapa diri kita. Diri kita adalah anak-anak Allah. Jangan sampai kita termakan oleh tipu daya iblis, sehingga kita terus-menerus hidup dalam dosa. Kita hidup terus dalam kedagingan, sehingga kita lupa siapa identitas kita sebenarnya. Identitas Bapak Ibu Saudara sekalian, semua adalah anak-anak Allah. Namun harus hidup dalam roh, bukan dalam daging. Nah, apa tujuannya iblis untuk membuat kita sibuk dengan keinginan daging kita? Karena iblis tahu pada saat kita mengerti bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, maka kita sudah pasti. Di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa saat kita mengetahui kita ini anak-anak Allah dan kita hidup dalam roh, maka kita ini adalah ahli warisnya Allah. Apa yang dimaksud dengan ahli waris? Maka kita akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Bapa kita, apa yang dimiliki oleh Allah. Sehingga iblis tahu pada saat kita menyadari bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, iblis takut bahwa kita ini menjadi ahli warisnya Allah. Yuk kita sama-sama mengerti saat ini. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis untuk kita terus hidup dalam kedagingan, sehingga kita tidak lagi menjadi ahli warisnya Allah. Jangan sia-siakan hidup kita. Karena apa? Karena saat kita mengetahui bahwa kita ini anak-anak Allah dan kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam roh, maka kita akan menjadi ahli warisnya Tuhan. Itu yang pertama. Apa dampak ahli waris? Karena kita sudah pasti masuk dalam kerajaan Allah. Semua yang dimiliki oleh Allah menjadi milik kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita akan hidup di dalam surga. Kita akan hidup dalam kerajaan Tuhan. Maka jangan sampai sia-siakan hidup kita di dunia ini, sehingga kita tidak menjadi ahli warisnya Allah. Yang kedua, dampaknya setelah kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan juga bahwa kita berhak menerima janji-janji Allah. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di dalam Roma 8 ayat yang 17 dikatakan bahwa kita akan menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah sangat banyak, sangat luar biasa. Karena apa? Pada saat kita hidup dalam roh, kita mengetahui kita anak-anak Allah. Kita hidup dalam kekudusan Tuhan, tidak hidup dalam kedagingan. Maka semua janji-janji Allah akan digenapi. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang kita doakan, Tuhan akan genapi. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Itulah janji-janji Tuhan. Perlindungannya pasti menyertai kita. Semua yang baik yang daripada Allah pasti akan Bapak Ibu nikmati. Itulah janji-janji Tuhan. Itu keuntungan yang kedua saat kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, apa keuntungannya saat kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sehingga pada saatnya nanti, pada saat Tuhan hadir yang kedua kali menjemput kita, kita akan dipermuliakan. Kita akan bersama-sama dengan Allah dipermuliakan di dalam kerajaannya. Banyak yang kita bisa nikmati ya dari pemahaman kita tentang kita ini anak-anak Allah. Jangan sia-siakan karena kita mau hidup dalam dosa. Jangan sia-siakan karena kita hidup dalam kedagingan, sehingga kita
melupakan semua janji-janji yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi, ada 3 keuntungan saat kita hidup dalam roh, saat kita hidup mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang pertama, yaitu adalah kita akan menjadi ahli warisnya Allah. Luar biasa, kita akan menjadi ahli warisnya Allah. Apa yang dimiliki Allah akan menjadi milik kita. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga, karena kita adalah ahli warisnya Allah. Yang kedua adalah kita menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang besar, janji Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita. Karena kita hidup dalam jalannya Tuhan, karena kita hidup dalam rohnya Tuhan, karena kita hidup takut akan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita akan menerima semua janji-janji Allah. Itu yang Tuhan janjikan di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Yang ketiga adalah saat Tuhan hadir untuk yang kedua kalinya dalam dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Dia, dipermuliakan. Jangan sampai kita sia-siakan hal itu. Yuk kita sama-sama, kita memahami dan kita melakukan bahwa kita ini anak-anak Allah. Sehingga pada saat kita mengetahui bahwa identitas sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah, maka kita tahu kita harus berbuat apa di dunia ini. Kita harus tahu bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita harus mengerti bahwa kita harus menjauhi keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena keinginan daging adalah maut. Sehingga pada saat kita mengetahui itu, maka kita akan menjauhinya itu. Dan kita akan hidup dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya pada saat kita memahami itu, bahwa pada saat kita menyadari bahwa kita anak-anak Allah, percayalah Bapak Ibu akan terima 3 janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.